datang ke hajatan jin di desa Wonorejo, Jawa Tengah. Malam itu, langit gelap tanpa bulan. Udara lembab menusuk kulit, dan angin dingin berembus pelan di antara pepohonan. Langit gelap tanpa bulan, hanya sesekali kilatan petir menerangi jalan setapak yang dipenuhi dedaunan basah. Ardi berjalan seorang diri. Matanya menatap layar ponselnya yang hanya menampilkan sinyal kosong. Ia menghela nafas. Ardi berbicara sendiri. Ia mengeluh. Sial, paman bilang belok ke kiri di pohon besar. Tapi mana pohonnya? Kakinya terus melangkah, menembus jalan setapak yang semakin tertutup semak belukar. Ia yakin sudah melewati batas desa. Tapi entah kenapa, jalan yang dilewatinya terasa asing. Tidak ada rumah, tidak ada suara ayam atau anjing yang biasa terdengar di pedesaan. Hanya sunyi. Saat ia hendak berbalik arah, tiba-tiba telinganya menangkap suara aneh. Samar-samar, alunan gamelan terdengar dari kejauhan. Suara itu merdu, berpadu dengan lantunan sinden yang terdengar halus tapi anehnya seolah bergema dari segala arah. Ardi mengerenyit, bulu kuduknya berdiri. Ardi pun berbisik, pesta malam-malam begini. Tapi rasa penasaran mengalahkan logikanya. Ia melangkah maju, menerobos semak dan pohon besar, mengikuti sumber suara. Langkahnya semakin cepat, jantungnya berdebar lebih kencang. Beberapa meter di depan, ia melihat cahaya. Sebuah lapangan luas muncul di hadapannya. Anehnya, tempat itu terasa seperti bukan bagian dari desa yang tadi ia lalui. Lampu-lampu pelita berjejer rapi di sepanjang area, menerangi pesta yang sedang berlangsung. Di sana puluhan orang tampak duduk di meja panjang, mengenakan pakaian adat yang tampak kuno. Beberapa pria mengenakan beskap dengan belangkon. Sementara para wanita memakai kebaya dengan sanggul rapi. Namun ada yang janggal. Wajah mereka terlalu pucat, seolah tak pernah terkena sinar matahari. Senyum mereka kaku, dan mata mereka kosong, tak berkedip sedikit pun. Di tengah pesta, seorang wanita berkebaya merah berdiri, tersenyum ke arahnya. Wajahnya cantik, kulitnya putih bersih, dan matanya tajam menatap langsung ke mata Ardi. Wanita berkebaya merah tersenyum lembut. Tamu istimewa telah datang. Silakan duduk, nikmati hidangan yang kami sediakan. Ardi merasakan dadanya berdesir. Ada sesuatu yang aneh dari cara wanita itu berbicara. Bibirnya bergerak lambat, tapi suara yang terdengar seperti bergema dari berbagai arah. Tangan Ardi gemetar, tapi anehnya, tubuhnya seakan bergerak sendiri. Kakinya melangkah maju, mendekati meja yang penuh hidangan lezat. Ada ayam panggang keemasan, nasi kuning yang harum, buah-buahan besar yang tampak begitu segar. Di sebelahnya, seorang pria tua duduk diam. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya berwarna merah menyala, seperti bara api. Pria tua itu berbisik pelan, hampir tidak terdengar. Kau bukan bagian dari kami, tapi kau tetap bisa tinggal selama kau tak menolak suguhan kami. Jantung Ardi berdetak makin cepat. Ia mulai mengingat cerita dari pamannya tentang larangan menerima makanan atau minuman dari orang yang tak dikenal di tempat asing, terutama di daerah yang dipercaya masih dihuni makhluk lain. Tiba-tiba seorang wanita tua yang duduk di seberangnya tersenyum.
Namun senyum itu terlalu lebar. Perlahan mulutnya terbuka, lebih besar dari ukuran manusia normal, memperlihatkan deretan taring panjang yang tajam. Wanita tua dengan suara serak tertawa pelan. "Kenapa tak makan, Nak?" "Takut." Ardi merasakan darahnya berdesir. Jari-jarinya gemetar di atas meja. Musik gemelan yang tadi terdengar indah kini berubah menjadi nada ganjil yang menyeramkan. Para tamu yang tadinya sibuk makan kini berhenti. Kepala mereka menoleh bersamaan ke arah Ardi. Wajah mereka yang tadi tampak biasa saja kini mulai berubah. Mata mereka pekat, mulut mereka terbuka lebar, dan beberapa wajah mulai membusuk seiring senyum mereka yang semakin melebar. Ardi berbisik panik. "Ya ampun, ya Allah, ini bukan manusia." Perlahan, wanita berkebaya merah itu mendekatinya. Wajahnya tetap tersenyum, tapi kini kulitnya tampak lebih pucat, seakan kehilangan warna. Wanita berkebaya merah pergi. Tidak ada yang bisa pergi sebelum hajatan selesai. Saat kata-kata itu terucap, seluruh pelita di tempat itu padam. Suasana berubah gelap gulita. Ardi merasakan udara menjadi dingin dan berat. Dari dalam kegelapan terdengar suara-suara bisikan aneh bercampur dengan tawa lirih yang menggelilinginya. "Jangan coba-coba lari. Jangan coba-coba lari." Bisikan itu bergema di telinganya. Ardi tak bisa lagi menahan ketakutannya. Dengan napas memburu, ia berbalik dan berlari sekuat tenaga ke arah hutan. Ardi berlari sekuat tenaga, menerobos kegelapan malam. Jantungnya berpacu liar, napasnya tersengal. Ranting-ranting tajam mencakar wajah dan telinganya. Tapi ia tidak peduli. Yang ada di kepalanya hanya satu: keluar dari tempat ini sebelum sesuatu menangkapnya. Di belakang, suara gemelan masih terdengar, tapi kini semakin kacau, tidak lagi merdu, melainkan seperti dimainkan oleh sesuatu yang tidak mengenali harmoni. Ditambah lagi, suara tawa cekikan terdengar di telinganya, seakan ada sosok tak kasat mata yang berlari di sampingnya. Bisikan halu di telinganya menggema. "Kenapa lari, Ardi? Kau sudah diundang." Ardi tercekat. Dia tidak pernah memberitahu namanya. Tubuhnya bergetar ketakutan, tapi ia terus berlari. Langkahnya terhenti seketika saat melihat sesuatu di depannya. Sebuah sosok tinggi berdiri tengah jalan setapak. Sosok itu sangat tinggi, hampir 2 kali tinggi manusia biasa. Tubuhnya yang kurus kering seperti pohon mati, wajahnya kosong tanpa mata. Sosok itu berbisik, "Kau tak bisa pergi, hajatan belum selesai." Ardi mulai mundur selangkah. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu merayap di kakinya. Saat ia menunduk, tangannya gemetar, melihat tangan-tangan kecil pucat keluar dari tanah, mencengkram pergelangan kakinya. Ardi pun panik. Ia berteriak, "Tolong! Ya Allah, aku harus gimana ya Allah?" Dengan sekuat tenaga, ia menendang dan menarik kakinya hingga berhasil melepaskan diri. Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke arah lain, berusaha mencari jalan keluar dari hutan terkutuk itu. Di kejauhan ia melihat cahaya redup. Ardi pun berbisik pada diri sendiri, Itu lampu desa. Aku harus sampai ke sana." Namun beberapa langkah menuju cahaya itu, tiba-tiba tanah di bawahnya terasa lunak. Ia menjerit saat tubuhnya tenggelam ke dalam lumpur hitam yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Tangannya meraba-raba, mencoba mencari pegangan. Tapi lumpur itu terasa seperti tangan-tangan dingin yang menariknya ke dalam.
Dari dalam lumpur, ia melihat wanita berkebaya merah berdiri di pinggirnya, tersenyum dengan mata yang kini benar-benar hitam tanpa bola mata. Wanita berkebaya merah. Ia berkata, "Sudah kukatakan, tidak ada yang bisa pergi sebelum hajatan selesai." Ardi berusaha berteriak, tapi suaranya tercekat. Lumpur itu semakin menelannya. Namun samar-samar ada yang memanggil namanya. "Ardi! Ardi!" Suara keras menggema di udara. Seketika semuanya membeku. Dari kejauhan, Ardi melihat sosok seorang pria berlari ke arahnya dengan membawa obor menyala. Api itu tampak terang benderang di tengah kegelapan, menembus udara dingin yang menusuk. Itu adalah Paman Ardi. "Pergi kalian, ini bukan milik kalian." Api dari obor itu membuat wanita berkebaya merah menjerit. Wajahnya yang sebelumnya cantik mendadak meleleh seperti lilin, berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Kulitnya mengelupas, matanya mencair, dan tubuhnya berangsur-angsur menjadi bayangan hitam sebelum akhirnya lenyap dalam kegelapan. Ardi merasakan tubuhnya kembali ringan. Lumpur yang menelannya perlahan menghilang, dan ia jatuh tersungkur di tanah. "Paman, aku hampir mati, Paman." Ardi tersengak-sengah, menangis ketakutan. Paman menarik tangannya, membantunya berdiri. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Sudahlah, kau beruntung aku mencarimu. Aku tahu kau salah jalan dan masuk ke tempat terlarang." Ardi menatap sekeliling. Hutan yang tadinya penuh suara gamelan kini hening total. Tak ada cahaya, tak ada pesta, hanya gelap dan suara jangkrik dari kejauhan. Dengan tubuh masih gemetar, ia mengikuti pamannya keluar dari hutan. Saat mereka hampir mencapai desa, Ardi memberanikan diri menoleh ke belakang. Di antara pepohonan, ia melihat bayangan wanita berkebaya merah berdiri diam, tersenyum sebelum akhirnya menghilang seperti asap.